kasih atas atensinya. Siang ini investigasi kecelakaan daripada kasus-kasus kecelakaan biasanya akan dilakukan investigasi, yaitu dalam rangka penelusuran ya. Jadi penelusuran terhadap satu kasus yang terkadang bersifat rahasia ya, artinya suatu kasus sampai muncul faktor penyebab, kemudian kira-kira siapa yang terindikasi melakukan kesalahan ya, maka proses investigasi masih dalam kerangka rahasia ya. Jadi kerahasiaan di dalam proses investigasi harus benar-benar dijaga, jangan sampai nanti proses belum selesai ya ternyata berita sudah sampai di luar. Nah, itu bukan namanya investigasi. Proses investigasi harus dilakukan dalam kerangka proses kerahasiaan ya. Tidak boleh kasus ini menjadi terbuka ya, terbuka lebar ya. Tapi itu prosesnya secara hati-hati ya, dengan penuh kerahasiaan, dan di dalam hal ini tentu yang menentukan apakah dia salah atau nggak salah itu adalah nanti ya, setelah ditemukannya bukti-bukti yang memang bisa ditanggungjawabkan. Kemudian di dalam proses investigasi sendiri tentu diperlukan seorang ahli ya, ahli di bidang investigasi, apalagi berkaitan dengan kecelakaan ya. Proses investigasi tentunya menjadi hal yang pokok, yaitu ada suatu ahli yang membidangi dalam hal mungkin dari ahli mesin ya, kemudian dari ahli misalnya proses daripada produksi dan sebagainya, dan juga mungkin dari pihak manajemen, mungkin dari aspek apakah ada pelanggaran SOP ya, atau mungkin aturan-aturan yang memang dilanggar oleh seorang pekerja sehingga dia melakukan suatu kesalahan dan akhirnya berdampak kepada satu kecelakaan ya. Kemudian ya di dalam pelaksanaannya memang di samping diperlukan seorang ahli ya, tentu juga prosedur atau langkah-langkah pemeriksaan ya. Jadi langkah-langkah investigasi itu pun mencakup ada beberapa teori ya, teori-teori investigasi kecelakaan ya. Dan pada dasarnya penerapan ini sudah cukup terkenal sebetulnya ya, teori-teori yang ada saat ini sudah cukup banyak sebenarnya prosesnya. Kemudian tentunya di dalam pelaksanaannya ada beberapa hal, misalnya ciri-cirinya ya, ciri-ciri mungkin seperti apa ya, tentu perlu kita ketahui nanti lebih lanjut ya. Oke, slide berikutnya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang investigasi ya, tentu perlu kita pahami dulu apa itu pengertian ya daripada investigasi. Secara prinsip ya, investigasi adalah suatu tindakan ya yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari suatu penyimpangan atau adanya suatu kegagalan dari sistem ya. Mungkin terjadinya kebakaran misalnya. Nah, itu akan dilakukan investigasi. Penyebab kenapa sampai terjadi kebakaran ya, adakah unsur kesengajaan atau tidak ya, maka dari itu akan dilakukan investigasi sampai ditemukan titik terang ya, penyebab dari masalah tadi, apakah secara sengaja dengan melakukan sabotase atau mungkin secara tidak sengaja, misalnya adanya korsleting ya, korsleting dari listrik misalnya, ada hubungan arus pendek dari listrik misalnya, itu bisa jadi terjadi kebakaran ya. Jadi bisa jadi itu adalah tindakan yang sifatnya lah human error ya, bisa juga mungkin
unsafe condition, jadi memang kondisinya memang tidak memenuhi dari aspek keselamatan ya. Misalnya adanya kabel-kabel yang mungkin menumpuk ya dalam satu lubang listrik misalnya, itu akan terjadi bisa terjadi kebakaran. Atau mungkin kabelnya memang tidak standar misalnya. Kabelnya yang mestinya adalah SNI misalnya, dibelikan yang bukan SNI, maka pada tegangan tertentu dia nggak kuat kabelnya, maka akan terjadi konslet dan mungkin ada meleleh ya, plastik pembungkusnya meleleh dan akhirnya bertemulah kabel positif negatif, akhirnya terjadi kebakaran. Korsleting, hubungan arus pendek, akhirnya menimbulkan kebakaran. Jadi banyak hal yang dalam proses investigasi itu akan dilakukan. Jadi dari aspek mungkin manusianya, mungkin sarana prasarana, dan juga mungkin hal-hal lain yang mungkin diperhitungkan sebagai sumber penyebab daripada permasalahan. Ya. Kemudian investigasi ya merupakan upaya penelitian ya, penyelidikan ya, dan pengusutan, pencarian, pemeriksaan, pengumpulan data, dan juga teman lainnya dalam rangka untuk membuktikan kebenaran ya, atau mungkin adanya kesalahan dari seseorang ya, atau mungkin sistem yang ada di situ. Ya, jadi kalau kita bicara antara bagian, tentu kita akan bicara sistem. Ya, sistem yang di situ apakah benar-benar sudah memenuhi aspek safety atau belum. Ya. Kemudian di sisi lain ya, investigasi juga adalah dalam rangka mencari, mengumpulkan, yang mengolah bahan-bahan keterangan terus digunakan bagi kepentingan taktis, yaitu menentukan tindakan yang akan diambil dengan memperhitungkan risiko, ya, dan juga pemberdayaan sarana-sarana yang ada sebagai secara efektif dan efisien dalam batas waktu tertentu. Jadi investigasi pada intinya adalah dalam rangka untuk mencari informasi, ya, artinya tentu langkahnya apa? Yaitu dalam rangka menentukan ya kepastian ya daripada masalah yang ada ini. Ya, tentunya dengan mungkin melakukan wawancara ya yang mendalam, misalnya dengan pihak-pihak yang mungkin mempunyai tanggung jawab di situ. Ya. Kemudian dalam prakteknya memang bisa berupa misalnya investigasi dengan melakukan reportase ya, wawancara, kemudian peninjauan langsung di lapangan ya, dan tentu ini menjadi menjadi hal yang memang harus disepakati. Bagaimana mekanisme pelaksanaan investigasi ini agar dicapai suatu hasil yang maksimal ya, sementara tidak mengganggu kerja dari karyawan. Misalnya kasus-kasus itu tidak mengganggu dari proses produksi, ya berarti kan hanya orang yang terlibat saja yang mungkin akan diinvestigasi. Dan tentunya metode penyelidikan itu harus disepakati ya oleh para pihak ya, para pihak yang mungkin berwenang dalam hal ini ya. Bisa jadi juga melibatkan investigator ya dari luar ya, tidak dari dalam perusahaan aja, tapi bisa juga melibatkan dengan investigator mungkin dari kepolisian ya, mungkin dari bagian-bagian lain ya dan sebagainya yang posisinya adalah di luar daripada pihak perusahaan. Oke, slide berikutnya. Pengertian sistem ya, sistem adalah suatu kesatuan dari beberapa komponen atau elemen yang digabungkan ya menjadi satu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kembali ke sistem ya. Sistem yang mengalami kerusakan tentu ada satu hal yang memang adanya kelemahan daripada subsistem yang ada ya. Sistem akan berjalan dengan baik apabila subsistem itu berfungsi dengan baik, artinya bisa melaksanakan proses maupun tugas-tugas ya, maupun kegiatan-kegiatan yang memang menjadi standar atau menjadi ketentuan bahwa dia harus melakukan sesuatu ya. Apabila dalam melakukan sesuatu mengalami hambatan, maka subsistem ini akan mengalami gangguan dan pada akhirnya sistem ini akan terganggu ya. Sistem menjadi merupakan kumpulan ya kumpulan daripada subsistem. Dan dalam subsistem itu harus bisa berjalan normal ya. Maka penjaminan bahwa itu kondisinya bisa berfungsi dengan baik itu tentu adalah tanggung jawab daripada pihak manajemen ya.
pihak manajemen perusahaan tentu selalu mengontrol ya kondisi peralatan, kondisi mungkin SDM-nya, kondisi mungkin sarana-sarana pendukungnya itu harus dipastikan bahwa kecukupan dan sampai nanti mungkin mesinnya tidak apa-apa tapi bahan produksi yang mau diolah tidak ada ya itu akan terjadi kekosongan ya produksi dan itu akan menyebabkan kerugian karena perusahaan harus membayar karyawan tapi karyawan tidak bekerja karena bahan produksi yang mau dibuat menjadi barang jadi itu tidak ada. Secara umum ya untuk investigasi ya memang dalam rangka memperoleh fakta tadi ya. Jadi sekali lagi memperoleh fakta apakah benar atau enggak, apakah salah atau enggak, kemudian kalau misalnya salah siapa yang salah ya. Jadi tidak hanya kita mencari penyebab kecelakaan saja, tapi juga sampai menentukan siapa yang menjadi faktor utama kecelakaan ya, penyebab kecelakaan. Maka harus jelas. Dalam proses investigasi tentu perlu suatu pengertian ya. Jadi sebelum melakukan investigasi tentu harus duduk bareng ya. Dia menentukan, kemudian menyamakan persepsi, dan akhirnya menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ya. Dan itu harus disepakati. Kemudian kegunaan dari investigasi pada umumnya adalah dalam rangka untuk mencari akar masalah, ya, root cause, ya. Root cause daripada permasalahan yang muncul. Penemuan akan masalah yang menjadi sebab terjadi ketidakberesan proses atau kegiatan. Ya. Terjadi kegagalan sistem atau adanya penyimpangan dari prosedur yang ada. Kemudian, rekomendasi dari hasil investigasi dilanjutkan dengan pembuatan rencana tindakan perbaikan dari sistem. Ya. Kalau misalnya kalau misalnya sistem itu sudah berjalan, ya, tetapi kurang dirasa kurang, maka harus direview, ya, direview kembali, dilihat kembali apakah masih sesuai atau tidak, ya. Apabila tidak sesuai, maka harus dilakukan perbaikan, ya. Jadi pada prinsipnya, ya, untuk investigasi dibuat, ya, dalam bentuk laporan, ya, nantinya apa poin-poin apa yang perlu dilaporkan itu harus disepakati ya. Kronologis awal dari suatu kejadian perlu dilakukan ya, karena itu menjadi hal yang penting, menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Maka biasanya suatu kecelakaan ya, kecelakaan kerja biasanya akan didahului dengan laporan kronologis kejadian, karena itu menjadi titik terang ya, menjadi penentu untuk bisa melanjutkan ke proses-proses investigasi lebih lanjut. Pada prinsipnya, ya, jadi kita bahas yaitu bahwasanya pengamatan mesti harus langsung ke TKP, ya. Investigasi dilakukan kepada TKP, di mana tempat terjadi kecelakaan itu terjadi, ya. Bisa mungkin nanti dengan wawancara dengan orang-orang yang mungkin terlibat di situ, ya, mungkin supervisornya, ya. Mungkin juga orang-orang pekerja itu yang mungkin yang tidak mengalami kecelakaan itu bisa ditanyain. Termasuk juga mungkin orang yang mengalami kecelakaan yang masih bisa diminta keterangan. Ya. Oke, slide berikutnya. Tahapan investigasi yang pertama tentu kita akan mendapatkan latar belakang, yaitu kita meminta kronologis. Jadi investigasi diawali dengan meminta kronologis daripada kejadian. Ya, itu merupakan laporan sementara karena belum ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan identifikasi masalah, ya, dan pemetaan masalah untuk menentukan prioritas masalah. Jadi pertama tentu kronologis yang harus kita buat, walaupun mungkin masih laporannya kasar ya, tapi kemudian dilanjutkan. Ya, kira-kira mana nih ya yang punya potensi menjadi pemicu terbesar ya, menjadi pokok perkara daripada permasalahan. Maka kita cek satu persatu ya. Kemudian kita petakan masalah tadi dan kemudian kita menentukan prioritas masalah. Jadi kasus ini mungkin ada 10 langkah yang mungkin akan dilakukan dalam melakukan investigasi.
Kemudian setelah itu kita menentukan tujuan investigasi, tujuan dari akar masalah. Ya. Fakta-fakta yang tersembunyi tentang sebab dan akibat permasalahan itu tidak menurut kemungkinan kita mewawancari juga karyawan. Ya. Karyawan mungkin di situ. Ya. Atau mungkin dokter dari perusahaan. Ya. Itu perlu juga ditanyain. Ya. Misalnya dia menangani pasien misalnya. Kemudian juga mungkin sebelumnya ya artinya proses di rekrutmen ya itu mungkin ada wawancara, ada segala macam. Mungkin ada nggak karakter-karakter seseorang yang memang bekerja kecenderungan adalah melakukan pekerjaan yang ceroboh ya. Di dalam cerobohan itu bisa tergambarkan dan menjadi petunjuk awal untuk menentukan kira-kira orang ini yang benar-benar melakukan kesalahan sendiri atau memang dia kesalahan disengaja. Ya, itu harus bisa dilihat. Kemudian menetapkan ruang lingkup investigasi. Di bagian mana saja yang akan kita ambil sebagai lokasi investigasi. Ya, tentu yang pertama adalah TKP, ya, tempat kejadian perkara itu menjadi suatu lokus untuk penelitian, ya, melakukan investigasi. Kemudian yang lainnya adalah tentu pada lingkungan, ya lingkungan sekitar, ya. Masuk di dalamnya adalah personil, ya, SDM-nya, ya, kemudian mungkin manajernya juga dan sebagainya yang kira-kira perlu diminta keterangan. Ya. Misalnya pada saat kecelakaan ada di mana, ya. Apakah dia sempat dihubungi misalnya kalau dia manajer, nah dihubungin kalau ada kasus seperti ini, nah itu harus jelas. Ya. Jadi di samping itu dalam menetapkan ruang lingkup tentu juga harus fokus pada masalah, ya, masalah apa yang terjadi, ya, dan tidak melebar kepada hal-hal lain yang memang tidak penting. Boleh mengaitkan ya satu masalah dengan masalah lain, tetapi berkaitan dengan masalah yang dihadapi atau tidak. Ya, kalau memang tidak, tentu akan menjadi percuma. Ya, oke, slide berikutnya. Yang berikutnya adalah menentukan agar masalah penyebab kecelakaan kerja bisa dengan why analisis. Ya, mengapa? Ya, mengapa sampai terjadi? Ya, kalau terjadi misalnya, oh ya karena karyawan lelah. Kenapa sampai kelelahan? Nah, kelelahan cari lagi. Oh ternyata apa? Terlalu banyak bekerja, kerjanya berat. Nah, kenapa kerjanya berat? Karena ada pekerjaan dan orang mungkin tidak seimbang. Nah, berarti akar masalahnya harus menambah tenaga. Ya, oke. Atau mungkin diagram Ishikawa, yaitu fishbone analisis. Ya. Oke, kemudian melakukan kajian risiko dalam rangka untuk menghitung besaran dampak yang mungkin timbul. Ya. Dari masalah yang ada serta dalam rangka menentukan prioritas tindakan. Kemudian yang ketujuh adalah menetapkan tindakan berbeda dan pencegahannya efektif. Jadi setelah ditemukan masalah-masalah tadi, kemudian akan terpetakan. Ya, kira-kira mana ya program-program pencegahan yang dirasa murah. Itu mungkin akan dilakukan dahulu. Ya, bisa sosialisasi, ya, kemudian penerapan aturan-aturan yang memang sudah dibuat, ya, itu sebagai sampel daripada pelaksanaan konsep-konsep yang ditawarkan oleh mungkin pihak investigator, ya. Oke, berikutnya. Tahapan dari investigasi yang tahap awal adalah adanya petunjuk awal, yaitu adanya kasus, dan dari kasus itu dibuatkan satu kronologis. Ya. Itu menjadi informasi awal. Kemudian dilakukan investigasi pendahuluan, itu riset awal. Ya, kita datang ke lokasi, kemudian mencatat dan sebagainya, kemudian memfoto juga dan sebagainya, kemudian akan dibahas sebagai satu riset pendahuluan yang didiskusikan, ya, kemudian habis itu akan dilanjutkan dengan menentukan hipotesis. Ya. Oh, kasus ini seperti ini, kemungkinan si A nih penyebabnya. Tapi itu dalam koridor dirahasiakan. Ya, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian mungkin kalau perlu juga mencari referensi, ya, referensi tentang kecelakaan kerja misalnya. Kenapa dia sampai terjadi seperti itu? Kenapa bisa seperti ini? Itu menjadi suatu second opini lah, ya, second opini mencari teori untuk pembenaran atau mungkin bisa jadi malah salah, tidak sesuai dengan teori yang ada. Kemudian wawancara sumber ahli, ya, dan pakar dan juga pelacakan dokumen. Oke, berikutnya.
Kemudian tahapan lanjutan ya, tahap lanjutan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan. Jadi observasi ya, karena kalau kita menilai dari suatu kegiatan yang berkaitan dengan observasional ya, maka harus dilakukan dengan observasional. Tidak cukup hanya kita mungkin hanya membagi kuesioner ya. Jadi ini perlu dilakukan karena konsep daripada studi perilaku itu mestinya adalah observasi ya, diawasi secara langsung ya. Kemudian pengorganisasian berkas ya, kemudian berkas-berkas dikumpulkan sedemikian rupa menjadi beberapa bagian ya, mungkin kasusnya si A, kasusnya si B, kemudian apa yang terjadi ya setelah ini misalnya, itu harus benar-benar dilaporkan. Kemudian pengorganisasian data dan fakta, laporan dan dia bisa ulang atas fakta. Jadi sekali lagi konsep yang mungkin sudah dibuat kemudian diuji lagi dan akhirnya akan ditetapkan sebagai suatu program. Oke, selanjutnya. Langkah investigasi lapangan kerja yang pertama adalah melakukan isolasi. Ya. Area kita tutup, ya, restricted area, hanya di polis lain, ya, tidak boleh semua orang masuk situ karena sedang dalam rangka penyidikan, ya, penyelidikan. Oke. Kemudian kedua adalah pengawas supervisor area kerja. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap lokasi kejadian, interview dilakukan mulai dari nama korban, kronologis, ya, anggotaan, ya, kemudian fisik, mental, psikologi, dan juga riwayat kerja karyawan, hingga asistensi untuk terbaik lanjutan terhadap saksi mata. Ya. Oke. Jadi kemudian setelah pengawas area kerja adalah saksi mata. Adalah rekan kerja terdekat kejadian. Jadi mereka umumnya adalah akan defensif. Artinya dia akan berusaha merasa bahwa dia itu tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu soal kejadian. Ya. Karena apa? Dia tidak ingin menjadi saksi mungkin nanti pada saat persidangan. Ya. Bagi kalau kasusnya sampai meninggal, ya, tentu akan sangat-sangat melelahkan dalam proses persidangannya. Oke, slide berikutnya. Yang keempat adalah mencatat kondisi tempat kejadian. Itu mulai dari merek, ya mungkin merek kalau misalnya itu adalah alat, ya alat bantu kerja, nah, itu catat mereknya. Artinya ketahanannya gimana, ya. Setelah mungkin kebakaran dan sebagainya, ya itu harus mulai dicatat dan kemungkinan mungkin kalau misalnya nggak mungkin diperbaiki ya mungkin akan baru lagi, ya. Kemudian mulai dari merek, jenis type ya, tipenya ya, tipe mesinnya ya. Kemudian juga umur penggunaan mesin tersebut, kemudian adanya nggak aman ya safeguardnya. Nah, mesin dilindungi atau enggak, sehingga bisa mencegah kebisingan. Ya. Jadi apakah pengamanan otomatis ya semata itu fungsi atau tidak? Ya, ini harus dicek semuanya. Ya. Apakah terjadi pelanggaran melewatkan batas ya, lewatkan ya fungsi dari pengamanan tersebut. Jadi ada nggak kira-kira yang karyawan berani ya artinya melanggar aturan yang ada ya. Kalau memang ada ya itu harus cepat-cepat ditangani, kalau enggak akan menjadi presiden buruk bagi karyawan yang lain. Kemudian juga cari penyebab kejadian. Dari kronologi yang sudah didapat serta kondisi mesin dan lingkungan kerja, tentunya dengan mudah kita akan dapat menarik kesimpulan penyebab. Akan tetapi ya mungkin karena adanya tindakan tidak aman ya, unsafe act ya atau unsafe condition, terkadang karyawan disalahkan ya. Ini adalah pihak manajemen yang salah ya, karena tidak bisa menyediakan sarana prasarana yang cukup ya, kemudian pekerjaan yang aman dan sebagainya, dan itu tentu pihak perusahaan ya, pihak manajemen lah yang dianggap salah. Oke, slide berikutnya. Kemudian di dalam pembuatan laporan, ya, pembuatan laporan, ya, tentu sebelumnya ya memberikan rekomendasi. Jadi setelah investigasi itu dilakukan, maka dia akan mengambil suatu kesimpulan. Dan dari kesimpulan itu maka akan memberikan saran atau rekomendasi. Ya, jadi rekomendasi diberikan setelah investigasi itu dilakukan.
misal stop laju produksi sementara atau hanya pasien tersebut akan meminta pihak lain ya untuk sekedar melakukan perbaikan hasil. Kemudian yang berikutnya rekomendasi seorang praktisi ya oleh standar safety yang terjadi oleh hasil yang dapat dari investigasi penyebab kronologi kecelakaan. Jadi hasil tersebut tentu bisa dipelajari ya di dalam mungkin buku-buku yang diterbitkan oleh pihak luar ya dari kampus mungkin dari perusahaan mungkin ada satu kerjasama ya dengan pihak ketiga mungkin dari investigator luar ya kemudian dia akan memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan ya dan independensinya tentu kita harapkan ya dari para investigator ini karena dengan independensi tadi maka hasil akan netral ya. Jadi kalau masalah ya akan dikatakan salah. Kalau memang benar dia akan dikatakan benar. Ya. Kemudian terakhir adalah dengan pembuatan laporan. Ya biasanya akan ada banyak jenis laporan yang diperlukan. Ya. Di laporan-laporan ini kalau memang diperlukan tentu harus segera disiapkan. Ya disampaikan. Ya kalau laporan mungkin sudah jadi disampaikan. Ya pada investigator untuk melihat proses dari awal hingga akhir sampai terjadi suatu kasus kecelakaan. Oke, slide berikutnya. Pembuatan laporan ya tentunya berkaitan ya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya. Seperti apa? Ya tentu ada prosesnya. Ya bagaimana? Tentu yang pertama adalah kita harus memastikan area tempat kejadian kerja itu sudah aman, artinya tidak lalu lalang ada pekerja di situ ya, tapi di situ benar-benar sudah diamankan dengan polis lain misalnya, dengan garis pembatas ya, itu harus ada batasan di area kejadian tentu harus ada pembatasan, tidak boleh bebas orang keluar masuk karena bisa jadi barang bukti yang ada bisa hilang ya. Itu kemudian apa aja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah dengan menyusun tanggal, waktu ya dan lokasi spesifik dari kecelakaan. Karena tidak menutup kemungkinan dari hasil investigasi mungkin mengarah kepada tindak pidana. Maka proses investigasi harus dilakukan oleh seorang mungkin dari kepolisian, ya mungkin dari pihak-pihak lain ya yang tentunya dimintakan ya dalam tim tersebut untuk melakukan investigasi. Nama korban, jabatan, ya, departemen dan atasan langsungnya siapa, kemudian nama dan dari diri para saksi, ya, kemudian kejadian sebelum kecelakaan terjadi apa saja, ya, kondisi normal seperti apa, dan juga spesifik apa yang sedang dilakukan oleh korban pada saat itu. Jadi mungkin dia menjadi mungkin kecelakaan karena mungkin disuruh melakukan pekerjaan, ya. Dan itu perlu pendalaman. Ya kalau misalnya dirasa bahwa orang yang kecelakaan memang belum paham benar yang melakukan pekerjaan di situ, maka yang salah jelas manajemen, ya bukan di karyawan, bukan human error, ya tapi pihak manajemen yang melakukan kesalahan. Kemudian kejadian sebelum kecelakaan terjadi tadi udah ya, kemudian tugas spesifik apa yang dilakukan. Kemudian juga lihat juga kondisi lingkungan, ya. Kemudian apakah muncul luka, ya, lukanya itu bagaimana? Apakah cukup hanya luka biasa dengan diobatin dengan obat luar ya? Tapi kalau sebelumnya mungkin ke dalam ya, mungkin sampai terjadi fraktur di dalam misalnya, itu perlu tindakan lebih lanjut ya. Dengan dilakukan dengan fotosinar ya, kemudian dilihat apakah ada kelainan enggak dalam sistem tulangnya misalnya. Kemudian juga jenis ya perawatan dari luka. Itu perlu dilakukan juga. Perlu dikirim ke rumah sakit misalnya seperti itu, maka diperlukan perawatan. Dan gambar rekonstruksi kecelakaan dan juga kerusakan peralatan, material dan lain-lain itu menjadi pertimbangan. Oke, selanjutnya. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam mengumpulkan data dari para saksi. Yang pertama adalah berikanlah pertanyaan terbuka kepada saksi.
pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kemungkinan jawabannya adalah bukan iya atau tidak. Jadi jangan menutup ya, artinya buatlah pertanyaan terbuka. Dan yang terbuka akan semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan daripada pertanyaan sebanyak tutup, apalagi sampai multiple choice ya, bersifat pilihan. Itu akan sangat membatasi. Kemudian terapkan asas praduga tak bersalah. Ya, jadi konsepnya sebelum sampai ditentukan ya hasil penyidikan ya, dari penyelidikan menjadi penyidikan, ditetapkan tersangkanya siapa. Ya. Jadi tersangka tentu punya identitas tertentu, ya tidak semuanya sama. Maka itu yang membedakan. Ya. Kemudian hindari asumsi tapi saya mengarah kepada misalnya korban misalnya. Ya kemudian mengarah kepada mungkin pihak tertentu lah ya yang memang berkaitan atau bertanggung jawab terhadap adanya proses kecelakaan. Hindari asumsi dan pertanyaan yang mengarah ya, kemudian juga telah dibun haruslah bisa syukur. Hindari menggunakan dekat, lebih baik gunakan 5 cm. Jadi definisi dekat berapa senti ya. Jadi itu yang harus disepakati. Mungkin akan menjadi relatif ya, artinya tidak semua barang akan sama, kecuali barang yang jaraknya mungkin bisa ketemu dengan mungkin paket dari Gojek misalnya ya, itu bisa dilakukan. Jadi di dalam pelaksanaannya ya tentu harus bisa diukur ya, harus diukur dan juga di dalam penentuannya jangan bicara tentang dekat ya, dekat, tapi harus terukur ya, dekatnya berapa senti, berapa meter ya. Kalau misalnya itu kasusnya adalah kasus yang besar ya, tentu berapa meter ya, berapa meter dari situ ya kasus itu terjadi. Dari sumber TKP, dari mungkin awal dia bergerak misalnya. Jadi semuanya harus benar-benar diarahkan dengan baik ya dalam proses investigasi, dan tentunya yang turun harus benar-benar ahli di dalam melakukan investigasi ini. Jadi asumsi-asumsi yang akan berpotensi untuk menjadi kabur ya, menjadi bias dari hasil penelitian ini tentu harus dikurangi ya. Itu maka sebelum penanganan tim ini harus benar-benar menyatukan persepsi dahulu ya. Langkah apa yang akan kita lakukan, kemudian poin-poin apa yang akan kita himpun, informasi apa ya. Jadi dari hasil kesepakatan itu maka dibuatlah suatu instrumen ya, dari wawancara kemudian dilakukan wawancara dan akhirnya ditemukan berapa kemungkinan itu hipotesa, dan hipotesa itu akan diwujudkan setelah mereka secara mungkin sudah mengarah mungkin apakah jadi tersangka atau tidak, maka akan dilakukan investigasi sampai ditemukan mengerucut pada pokok permasalahan. Oke, slide berikutnya. Deskripsi daripada investigasi ya. Jadi yang pertama mungkin misalnya adalah dari awal ya, kejadian menyebabkan kecelakaan. Misalnya karyawan berjalan, ya, berlari, mungkin juga membungkuk, memanjat, mengangkat, mendorong, memutar ya, dan membuka katup. Ya. Kemudian kejadian pada kecelakaan, misalnya karyawan terdapat benda, ya, artinya benda itu mungkin jatuh, menggelundung ya, akhirnya mengenai orang yang sedang bekerja di situ. Atau mungkin terperangkap dalam benda, ya, jatuh dari ketinggian misalnya, karyawan jatuh dari ketinggian. Atau menghirup udara beracun, ya, akhirnya dia pingsan, atau mungkin malah bisa fatal, ya. Atau mungkin karena terpetik zat kimia, ya, yang berbahaya, maka bisa mengalami kerusakan pada kulit dan mungkin sistem jaringan yang ada, ya. Kemudian kejadian saat setelah kecelakaan. Jadi apa yang akan lakukan untuk kita lihat, oh ternyata dia bukan lututnya, bukan sikunya, menutup lukanya, berteriak dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk mendiskusikan bagaimana rekan kerjanya merespon hal tersebut. Kalau misalnya rekan kerja perlu diambil juga informasinya. Kenapa dia sampai seperti itu misalnya? Ya, itu yang tahu lah ya, hasil tahu di lapangan adalah orang-orang yang dekat dengan orang yang mengalami kecelakaan tadi. Ya. Oke, slide berikutnya.
Kalau kita melihat ya kasus kecelakaan tentu sangat bervariasi ya. Jadi ada beberapa hal ya yang mungkin bisa kita pahami bersama ya. Jadi tentu yang pertama adalah apakah adanya penyebab langsung ya, penyebab langsung dari kejadian tersebut ya. Kalau misalnya ada ya tentunya apa permasalahannya kita dicatat dan tentu kembali nanti kita akan mencarikan satu solusi ya, solusi agar itu tidak terjadi kembali ya. Jadi tidak ada kasus itu menjadi kasus ulangan ya, dulu pernah ada sekarang ada lagi. Nah itu kan menjadi hal yang tidak bagus ya. Kemudian penyebab tidak langsung misalnya adalah kalian bisa menggunakan sepatu kerja ya yang anti licin, dia nggak pakai ya, maka akhirnya dia terpleset jatuh ya. Jadi itu menyebab tidak langsung karena kecerobohannya dia akhirnya mengalami kecelakaan ya. Kemudian bagaimana dengan faktor kontribusi lain? Ya. Kontribusi lain misalnya tekanan ke pekerjaan, tidak ada rambu peringatan, tidak adanya training dan prosedur. Ya, jadi bisa jadi kecelakaan itu timbul karena memang karyawan tidak pernah dilatih. Ya. Kemudian adanya mungkin proses tekanan-tekanan dari pimpinan ya ke bawahan ya. Kemudian SOP dilanggar dan sebagainya. Nah, itu tentunya akan berdampak dalam potensi atau risk potensial terjadinya kecelakaan ya. Oke, berikutnya. Kemudian rekomendasi ya dari kasus-kasus tadi ya tentu akan dicerna ya, dia akan diolah ya, kemudian akan didiskusikan di tim ya, tim investigasi tadi, dan akhirnya akan mendapatkan beberapa kesimpulan ya, temuan-temuan itu akan dikelompokkan menjadi kesimpulan ya. Jadi setelah kesimpulan itu muncul, maka tentu ada beberapa hal yang mungkin perlu perbaikan, yaitu dengan dikeluarkannya rekomendasi dari tim. Rekomendasi ini akan disampaikan ya dalam sidang ya, dalam rapat ya, rapat antara pihak tim investigator ya dengan tim daripada perusahaan ya, di mana perlu juga dilakukan rapat-rapat yang besar ya, artinya rapat yang melibatkan staf atau mungkin melibatkan atau mungkin rapat yang terbatas dengan meminta perwakilan ya dari pihak manajemen, dengan pihak rencana, kemudian pihak keuangan dan sebagainya, itu perlu dilakukan rapat ya. Nah ini akan menentukan exit strateginya seperti apa, untuk mencari jalan keluarnya seperti apa ya. Maka dari kesimpulan itu akan disusun lah berapa sih ya kesimpulan itu didapatkan. Kemudian prioritasnya mana yang akan perlu dilakukan terlebih dahulu ya. Misalnya rekomendasi salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan. Karyawan memang selama ini mungkin tidak pernah dilatih, maka banyak terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu maka prioritas pertama adalah dengan melakukan pelatihan. Pelatihan tentu harus disesuaikan dengan keahlian orang-orang yang bekerja di situ ya. Dan sangat saya harapkan adalah relevansinya besar ya. Kemudian pelatihan karyawan dirasa perlu ya, dan itu menjadi utama, yaitu maka akan menjadi rekomendasi yang pertama, harus dilakukan pelatihan karyawan. Berapa kali setahun? Ya mungkin setahun 2 kali misalnya dengan judul yang berbeda ya. Kemudian pemeliharaan mesin rutin ya, yang menjaga semua dalam kondisi operasi yang baik. Jadi selalu karyawan yang punya tanggung jawab mengelola mesin, maka setiap hari harus dicek. Kemudian mengisi bahan bakarnya dan sebagainya ya. Itu adalah dari perusahaan adalah pihak-pihak maintenance ya, yang selalu melakukan perbaikan, pelayanan dan sebagainya lebih baik dan sebagainya ya. Kemudian evaluasi prosedur kerja dengan rekomendasi perbaikan ya. Jadi tentunya rekomendasi ini menjadi penting ya, kalau memang punya nilai penting ya, artinya rekomendasi itu tepat kepada pokok permasalahan yang ada di perusahaan, maka akan dikatakan bahwa
rekomendasi itu tepat sasaran, yaitu apabila yang pertama itu menjadi solusi, ya, solusi terhadap permasalahan. Dan yang kedua dari hal tersebut itu bisa bisa dilaksanakan, ya. Jadi rekomendasi itu adalah saran dari seorang peneliti, seorang investigator, tetapi harapannya ya yang pertama saran itu adalah benar-benar membumi lah, ya, artinya bisa dilaksanakan, ya. Kalau sarannya sifatnya belum pas, ya, belum fokus pada masalahnya ada, maka akan menjadi percuma, ya. Oke, kemudian juga melakukan analisa bahaya. Jadi analisa bahaya itu akan bicara tentang risk potensial, ya, risk potensial, ya. Jadi di mana ada titik-titik yang berbahaya di situ, maka akan diinformasikan, dibuatlah suatu SOP baru, ya. Karena berarti misalnya bekerja di tempat tertentu itu, ya, misalnya karena daerahnya memang licin misalnya, maka harus hati-hati, ya. Kemudian tentu setelah kita melakukan, ya, dengan menemukan permasalahan-permasalahan, kemudian kita menyimpulkan, ya, dari menyimpulkan kemudian kita memberikan saran atau rekomendasi, ya. Misalnya adalah pengendali teknik untuk membuat tugas lebih aman atau pengendali lebih tertib untuk mengganti acara tugas dilakukan, ya. Itu maka di dalam pelaksanaannya, di dalam pemberian, ya, rekomendasi itu harus benar-benar fokus, ya. Rekomendasi atau saran idealnya adalah benar-benar satu solusi, ya, solusi yang mudah dan mudah diterima dan juga mudah dilaksanakan, ya, dilaksanakan untuk misalnya untuk penanganan yang akan datang, ya. Jadi konsep yang ditawarkan hari ini itu bisa dikerjakan mungkin sekian tahun ke depan, ya, karena relevansinya cukup jelas, ya. Itu maka perlu dilakukan, ya. Kemudian setelah rekomendasi itu tentunya ada suatu evaluasi, ya, apakah perusahaan itu sudah mengalami perubahan atau belum. Jadi setelah rekomendasi mestinya ada suatu investigasi, suatu evaluasi, ya, yang dilakukan oleh pihak luar. Itu pihak-pihak yang tadinya terlibat dalam pengambilan keputusan, ya, di kasus-kasus sebelumnya, ya. Kemudian dari hal itu maka nanti akan diambil, ya, suatu solusi, ya, solusi dan itu akan diberikan, ya, kepada pimpinan perusahaan, ya. Pimpinan perusahaan akan diberikan satu dokumen, ya, tentang rekomendasi apa yang harus dilakukan di dalam perusahaan tersebut untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan, ya. Jadi ini sangat penting, ya, bagi perusahaan untuk menjalankan dan juga menerima informasi yang didapatkan, ya, kemudian itu dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Oke. Oke, mungkin ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kalau gitu nanti ada kuliah lagi nggak siang? Ada, ya? Sudah, iya, tidak ada, Pak. Mungkin dari kemarin hasil penyusunan untuk kasus Chernobyl, ya, sama Bhopal, kira-kira apa yang kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus kejadian tersebut? Ada yang volunteer bisa menyampaikan, siapa kira-kira?
Mungkin Bella bisa, Bella Aulia. Iya Pak, tragedi Bhopal ya Pak. Iya, tragedi Bhopal kemarin gimana? Apa yang ditemukan? Kalau tragedi Bhopal sendiri itu kecelakaan industri yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1984 di India Pak. Nah, dia Iya. itu eh, penyebabnya itu kehilangan hidupnya akibat menghirup kebocoran gas dari pabrik pestisida Pak. Iya, artinya kalau dari analisis ya kejadian tersebut, faktor utama penyebab dari apa kejadian itu apa? Apakah unsafe action, unsafe condition, atau apa kira-kira? Atau semuanya ya? Semuanya mendukung itu. Kira-kira apa? Ya, kronologisnya kemarin seperti apa? Awalnya seperti apa sampai terjadi kasus? Ada yang bisa membantu? Oke, ada yang bisa membantu? Eh, Mungkin Kak, ini ya Pak, karena manajemennya yang kendur dan pemeliharaan yang ditunda menciptakan situasi pada pemeliharaan pipa secara rutin dan menyebabkan aliran balik air ke dalam tangki MIC, Pak. Ya. Jadi secara prinsip memang adanya tadi maintenance tidak berjalan dengan lancar ya. Artinya yang mestinya harus diperbaiki tidak diperbaiki ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, pertama memang pihak manajemen karena tidak adanya maintenance yang secara berkelanjutan. Yang kedua, adanya unsafe action ya. Jadi karyawan ya. Yang berikutnya adalah adanya ini apa? Adanya keberlanjutan ya. Artinya laporan dari shift pertama, shift yang berikutnya itu tidak ada laporan catatan hal-hal yang menyangkut kejadian-kejadian yang sebelumnya terjadi. Ya, jadi eh, sangat banyak kasus-kasus kejadian itu terjadi karena tidak ada catatan ya antara shift yang pertama dan shift yang penggantinya. Ya, sehingga akhirnya begitu shift pertama dia pulang, dia tidak mengingatkan bahwa di saat dia melakukan pekerjaan terjadi suatu kasus, suatu masalah, ya, adanya kerusakan, katup udah sulit dibuka, ya, tetapi dia disampaikan pada tim yang kedua. Tim kedua masuk, begitu tahu ada masalah, dia tangani dan tidak bisa mengatasi, ya, dan akhirnya terjadi ledakan, ya. Jadi sekali lagi tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Jadi tentu pertama kita harus paham ya sebelum bekerja faktor risiko apa yang ada di situ ya. Sehingga dari kesimpulan tersebut maka kita mencoba untuk bisa bekerja dengan hati-hati, mengurangi kerubuhan ya. Yang kedua tentu juga harus paham proses produksi di situ ya. Artinya mulai bahan baku sampai menjadi bahan jadi itu apa yang terjadi ya. Misalnya kalau industri itu yang kimia tentu akan sangat sangat lebih berbahaya ya dibanding dengan mungkin industri makanan biasa misalnya ya. Itu akan lebih berpotensi untuk terjadinya suatu masalah lebih besar ya. Misalnya ada reaksi kimia yang mungkin tidak diinginkan bisa terjadi suatu ledakan ya. Jadi sekali lagi tentu secara kerangka besarnya kita harus melihat di aspek manajemen. Apakah manajemen yang salah secara keseluruhan atau mungkin adanya juga dari unsafe act atau mungkin unsafe condition. Ya, jadi
menjadi faktor penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan. Dan tentu ini menjadi hal yang penting ya, di dalam tiap permasalahan tentu tidak sama ya, artinya pokok permasalahannya apa yang ditimbulkan itu nanti akan lebih banyak ya untuk rekomendasinya. Jadi rekomendasi ini menjadi penting ya kalau dia bisa dilaksanakan di lapangan. Ya, saran itu akan menjadi penting kalau bisa dilaksanakan oleh pihak perusahaan yang diberikan saran ya. Jadi mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih atas atensinya dan ucapkan terima kasih.